Pemirsa, mampu bertahan selama 49 hari di luasnya Samudra Pasifik, nelayan bernama Aldi Novel Adilang disamakan dengan sosok dalam novel Life of Pi. Film ini berkisah tentang manusia yang berhasil bertahan hidup dalam kondisi ekstrim di tengah lautan. Kita akan mengajak Anda berbincang dengan sang nelayan yang bertahan 49 hari terapung di lautan, Aldi Novel Adilang melalui sambungan Skype. Selamat siang, Aldi. Ya, selamat siang. Wah, udah sehat. Alhamdulillah. Iya. Kali ceritakan dong, 49 hari terapung di lautan. Awalnya bagaimana itu? Awal itu dia putus lantaran angin kuat, gelombang besar, dan lalu putus rakit. Sampai dia hanyut selama 49 hari. Pertama bertahan bahan makanan itu selama 1 minggu, bahan makanan bertahan. Mulai dari situ sudah pancing ikan lalu makan ikan terus selama anyur-anyur. Iya, Aldi, kalau kita lihat di sini, alhamdulillah Aldi sudah lebih fit, segar begitu ya. Dan ini kan sudah sekitar 2 minggu ada di rumah berkumpul bersama keluarga. Kita mau flashback sedikit. Aldi, ingat tidak apa yang Aldi pikirkan pada saat sudah kira-kira sekian hari terombang-ambing di tengah laut? Apa yang mendominasi pikiran Aldi? Apakah rasa takut dan sebagainya? Ya, selama terombang-ambing laut saya ada perasaan takut, sampai ada perasaan sampai membodok diri begitu. Sampai saya terus habis rasa bodok diri sampai menangis, sampai tiap anyur itu menangis terus. Sampai itu terus masuk dalam rakit, ambil Alkitab, baca Alkitab, sampai di baca Alkitab, berdoa, menyanyi lagu rohani selama anyur-anyur. Ya, kami turut prihatin ya dan mendengar cerita ini langsung dari Aldi. Memang berbeda begitu dibandingkan pada saat kita membaca tentang Aldi. Aldi, apa yang membuat Aldi tetap punya harapan bahwa nanti Aldi akan selamat? Masih ingat tidak? Apa yang membakar semangat Aldi untuk tetap semangat waktu itu dan tidak jadi untuk mengakhiri hidupnya? Yang jadi semangat itu cuma baca-baca Alkitab terus selama anyur itu. Dan berdoa, baca lagu rohani, menyanyi lagu rohani, sampai terus selama anyur itu menyanyi lagu rohani. Berdoa dan baca Alkitab. Baik, Aldi, siapa yang selalu mengingatkan kalau kamu pergi berlayar untuk selalu membawa Alkitab? Itu dari saya sendiri. Saya setiap pergi ke laut tetap ada Alkitab. Mau berjalan kemanapun tetap ada Alkitab di dalam tas. Oke, Aldi, diceritakan lagi dong. Waktu itu juga Anda katanya pernah meminum air laut dan juga ada HT. Ini yang katanya bertahan sinyalnya hanya 3 hari. Nah, pada saat masih ada sinyal, Aldi katanya hanya berteriak help, help, tolong, tolong. Betul demikian, Aldi? Boleh diceritakan? Ya, pertama itu putus, masih ada komunikasi dengan teman-teman lewat HT selama 1 minggu. Dari teman itu komunikasi sama Pangkalan 2, terus dari Pangkalan 2 telepon sama bos. Dari bos itu beritahu sama orang tua bahwa saya itu sudah putus. Jadi selama 1 minggu itu dia bertahan, ada komunikasi dengan teman-teman lain yang ada di rakit. Habis dari situ sudah tidak ada komunikasi dari teman-teman yang ada di rakit. Terus anyur, ada banyak kapal yang langgar, minta pertolongan dari kapal itu, terus tidak ada respon dari kapal. Kapal itu langgar terus di rakit saya. Banyak kapal yang langgar di rakit terus, sampai minta pertolongan, orang tidak respon begitu. Oke. Aldi, kita tahu kalau air itu adalah benar-benar faktor utama untuk bertahan hidup. Sementara Aldi kan sudah habis bekalnya ya, sampai hari keberapa sudah habis dan akhirnya bisa. Tapi tetap minum air laut dengan menyesapnya dari baju begitu. Menurut Aldi, kenapa Aldi bisa bertahan hidup begitu lama padahal air sangat terbatas? Menurut Aldi apa?
Iya, selama anyur itu memang pernah saya kehabisan air. Sampai saya ambil baju itu diisap-isap dengan air laut itu. Sampai itu boleh 3 hari, isap-isap baju dengan tono baju di air laut, diisap terus. Dari situ dapat hujan, baru saya tampung air hujan. Terus air hujan itu saya hemat sampai tanggal 31 Agustus, sampai dapat pertolongan dari kapal berbendera Panama itu. Oke, jadi intinya menghemat manajemen. Aldi, ini kan bukan kali pertama kamu hanyut begitu ya. Ini kali ketiga, betul demikian? Iya, pertama hanyur itu cuma selama 1 minggu. Kedua hanyur cuma 2 hari yang di laut. Tapi pertama hanyur itu 1 minggu itu ada kapalnya bos sempat disusah sama saya. Jadi kedua kali hanyur begitu lagi, ada kapalnya bos sempat susu. Dia masih dekat dari daratan Manado. Jadi yang ketiga kali ini sudah hanyur jauh begini tuh. Iya, jadi nggak kapok ya, jadi satunya seminggu, satunya 2 hari, kali ini 49 hari. Masih mau melaut, Aldi? Kalau saya sudah tidak mau melaut, saya sudah rasa trauma begitu. Sampai rencana saya ini sudah mau cari pekerjaan di bagian daratan. Kalau melaut sudah tidak. Oke. Baik, Aldi, sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah berbagi cerita yang begitu inspiratif untuk kami di Newsline. Salam untuk keluarga dan semoga langkah Aldi ke depan ini jauh lebih baik, ya, semakin baik dan berlimpah berkah. Terima kasih, Aldi. Terima kasih, Aldi. Salam untuk orang tua. Oke, dan untuk mengetahui lebih jelas sebetulnya detik-detik ditemukannya Aldi di lautan, kita sudah tersambung dengan Pak Yuyun Kamhayun, Konsul Protokol dan Konsuler KJRI di Osaka. Selamat siang, Pak Yuyun. Selamat siang, Bapak. Iya, Pak Yuyun, Anda tentu mengetahui secara komprehensif kisah Aldi yang terhanyut hingga ke kawasan Guam, begitu ya. Apa informasi yang bisa Anda sampaikan kepada kami pada saat ia sampai di KJRI Osaka? Baik, sebenarnya kami menerima informasi pertama dari Japan Coast Guard pada pukul sekitar 14 siang waktu itu, tanggal 31. Oke, lalu silakan kami meyakinkan kepada intinya kami meyakinkan Kodar bahwa KJRI siap membantu atau menerima saudara Aldi untuk akan kita tangani. Iya. Oke, kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Karena kan tidak langsung bisa dibawa pulang ke Jakarta ya. Waktu itu berapa lama prosesnya dan apa saja yang dilakukan KJRI dan juga Aldi untuk mengurus kepulangan Aldi waktu itu? Tentu saja kami ingin meyakinkan bahwa Aldi ini orang Indonesia pertama itu. Pada hari itu juga kami menghubungi pihak-pihak terkait di Indonesia, khususnya berusaha mendapatkan nomor kontak orang tuanya karena informasi kami sangat minim sekali. Kami berusaha menghubungi kantor Polsek di Wori pada hari itu, sore itu, namun sampai besok harinya kami belum memperoleh jawaban dari mereka. Kemudian berikutnya saya sebar kepada teman-teman kira-kira siapa yang mempunyai nomor kontak Polsek waktu itu. Baik. Kebetulan Pak Yuyun, ada teman saya yang orang ya. Oke, Pak Yuyun, pada saat itu akhirnya sudah disambungkan dengan orang tuanya melalui video call. Anda pada saat itu berada di sana tidak, Pak? Di mana maksudnya? Ketika ketika pertama kali disambungkan dengan orang tuanya, Aldi. Oh, waktu itu yang bertugas ke sana staf saya, Saudara Teguh. Oke, baik. Karena kita mendengar informasi bahwa Aldi sampai menangis begitu melihat gambar orang tua dan tidak bisa berkata-kata, dia hanya mengatakan saya baik-baik saja, begitu ya, Pak? Ya, begitu yang informasi dari waktu itu ya. Baik, oke. Terima kasih Pak Yuyun Kamhayun sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Iya, pemirsa, kisah Aldi yang terbawa arus hingga terapung di luasnya lautan menjadi cerita yang menarik perhatian.
Mengapa Aldi bisa terbawa arus begitu jauhnya? Kita akan juga mengkonfirmasi melalui sambungan Skype.